saya akan melaporkan orientasi instansi pemerintah bagi P3K, Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang. Judul yang saya ambil dalam 5 tahun ke depan yaitu implementasi pembiasaan keagamaan untuk meningkatkan karakter religius siswa SD Negeri 2. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena karakter di SD Negeri 2 ini siswa-siswinya untuk religiusnya masih kurang. Maka dari itu saya mengambil judul ini. Untuk selanjutnya, latar belakang yaitu orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K sehingga mampu menjadikan guru profesional dan mampu mengidentifikasi masalah dan rencana aksi nyata untuk memperbaiki masalah yang ada di OPD tempat P3K bertugas. Tujuannya yaitu untuk orientasi dilakukan agar peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah serta mampu mengimplementasikan hasil orientasi yang ada. Yang ketiga yaitu waktu dan tempat orientasi. Waktu pelaksanaan orientasi P3K dimulai dari hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sampai hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saya di OPD SD Negeri 2. Selanjutnya ini visi Kabupaten Semarang, yaitu visi Kabupaten Semarang tahun 2021 sampai 2026, bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri, berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Misi Kabupaten Semarang ini ada 7 poin. Tidak saya jabarkan, hanya beberapa saja, yaitu meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Untuk selanjutnya ini nanti bisa dibaca sendiri-sendiri. Lanjut mawon. Nah, ini untuk visi SD Negeri 2 yaitu SD kami, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi, mandiri serta berwawasan global didasari dengan iman dan takwa. Misi SD Negeri 2 yaitu SD kami, yaitu yang pertama meningkatkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan serta berbudi luhur warga sekolah, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama dengan cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik, non-akademik, dan prestasi di bidang keagamaan. Yang keempat, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan berkolaborasi dengan orang tua. Untuk selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut Mas. Nah, ini struktur organisasi di SD Negeri 2 atau SD kami. Untuk ketuanya Bapak Muhammad Irfai, untuk kepala sekolah yaitu Ibu Surtarni SPDSD, dan saya sendiri yaitu selaku guru PAI atau guru agama pendidikan Islam. Tugas pokok P3K di OPD atau tempat bertugas yaitu pertama, membuat perangkat pembelajaran, yang kedua melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang ketiga melaksanakan kegiatan proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, ujian akhir, yang keempat melaksanakan analisis hasil ulangan harian, yang kelima menyusun, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, kemudian yang selanjutnya mengisi daftar nilai siswa, selanjutnya melaksanakan kegiatan membimbing, pembiasaan pengetahuan kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar.
Selanjutnya Mas, yaitu yang selanjutnya membuat alat pelajar atau alat peraga. Yang selanjutnya menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni, yaitu selanjutnya mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum. Selanjutnya melaksanakan tugas tertentu di sekolah, mengadakan pengembangan program pengajaran dan menjadi tanggung jawabnya, membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar. Selanjutnya mengisi dan meneliti daftar hasil siswa sebelum memulai pelajaran. Selanjutnya mengatur keberhasilan ruang kelas dan praktikum. Selanjutnya mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya. Nah, ini hasil kerja, yaitu saya bekerja di SD Negeri 2, jabatannya yaitu Guru Pendidikan Agama Islam. Masa kontrak tahun 2023 sampai 2027. Tujuannya yaitu tujuan instansi unit kerja mandiri terwujudnya peserta didik yang berkarakter, berprestasi mandiri serta berwawasan global didasari iman takwa. Rencana hasil kerja pimpinan yaitu laporan evaluasi ketercapaian program kerja, pelaksanaan tugas pokok kepala sekolah, manajerial kewirausahaan, supervisi dalam bentuk EDS dan atau analisis hasil program pendidikan. Selanjutnya Mas, ini rencana kerja saya 5 tahun ke depan. Tahun yang pertama, nomor 1 itu tahun pertama merancang program kegiatan pembentukan karakter religius peserta didik melalui kegiatan pembiasaan keagamaan. Untuk tahapan kegiatannya yaitu merancang program kegiatan membentuk karakter religius peserta didik melalui kegiatan pembiasaan keagamaan. Yang pertama, budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang kedua, membaca Asmaul Husna. Yang ketiga, hafalan bacaan sholat. Yang keempat, membaca surat pendek. Yang kelima, hafalan surat pendek. Yang keenam, sholat duhur berjamaah. Serta yang terakhir yaitu sholat duha. Pada tahun pertama ini, anak-anak melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun dan membaca Asmaul Husna sebelum pelajaran dimulai. Untuk hasil yaitu outputnya atau hasilnya yaitu terselenggaranya kegiatan untuk membentuk karakter religius peserta didik. Nah, ini keterkaitan kegiatan terhadap nilai berakhlak, yaitu kegiatan pembiasaan keagamaan di SD Negeri 2 selaras dan sejalan dengan nilai berakhlak atau berorientasi pelayanan. Saya berusaha melakukan perbaikan dengan memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik agar terwujudnya karakter peserta didik yang berkarakter religius. Ini untuk tahun yang pertama. Untuk tahun yang kedua, selanjutnya tahun kedua tahun 2024 yaitu kegiatannya menyusun program kegiatan pembiasaan keagamaan, hafalan bacaan sholat dan membaca surat pendek. Tahapan kegiatannya yang pertama, tetap melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan pada tahun pertama. Dan yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan, hafalan, bacaan sholat, dan membaca surat pendek. Jadwal kegiatannya keagamaan yang pertama masih budaya 5S, dilakukan setiap hari. Yang kedua, membaca Asmaul Husna pada hari Selasa. Yang ketiga, hafalan bacaan sholat pada hari Rabu. Dan yang keempat, membaca surat pendek pada hari Kamis. Untuk output yang dihasilkan membentuk karakter religius peserta didik dengan hafalan bacaan sholat dan membaca surat pendek. Keterkaitan terhadap nilai berakhlak yaitu kolaboratif. Dalam pelaksanaan kegiatan saya selalu mengajak teman sejawat untuk berkontribusi dan bekerja sama. Ini untuk tahun kedua. Selanjutnya untuk tahun ketiga tahun 2025 yaitu
kegiatannya menyusun program kegiatan pembiasaan keagamaan hafalan surat pendek. Yang pertama, tahap melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan pada tahun pertama dan tahun kedua tetap dilaksanakan. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan yaitu hafalan surat pendek. Jadwal pelaksanaan keagamaan yang pertama masih budaya 5S dilakukan setiap hari. Yang kedua, membaca Asmaul Husna dan hafalan bacaan pada hari Selasa. Yang ketiga, membaca surat pendek pada hari Rabu. Output yang dihasilkan membentuk karakter religius peserta didik dengan hafalan. Dengan terbiasa membaca surat pendek, peserta didik dapat menghafalkan surat pendek dengan benar. Keterkaitan kegiatan tersebut dengan nilai berakhlak yaitu adaptif. Saya mencoba untuk terus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas dalam kegiatan pembiasaan ini, yaitu dengan membaca, menjadi menghafal surat pendek. Selanjutnya, untuk tahun keempat, tahun 2026, kegiatannya yaitu menyusun program kegiatan pembiasaan keagamaan sholat duhur berjamaah. Tahapan kegiatannya tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga masih dilaksanakan. Jadwal pelaksanaan kegiatan keagamaan yang pertama budaya 5S dilakukan setiap hari, membaca Asmaul Husna dan hafalan bacaan sholat hari Selasa. Yang ketiga, membaca surat pendek pada hari Rabu. Yang kelima, hafalan surat pendek dari hari Kamis. Dan yang terakhir, sholat duhur berjamaah dilakukan setelah selesai atau dalam pelajaran PAI. Output yang dihasilkan yaitu membentuk karakter religius peserta didik dengan terbiasa melaksanakan sholat fardu. Untuk keterkaitan kegiatan ini dengan terhadap nilai berakhlak yaitu kolaboratif. Dalam pelaksanaan kegiatan saya selalu mengajak teman sejawat untuk berkontribusi dan bekerja sama. Selanjutnya, untuk tahun yang terakhir yaitu tahun kelima, tahun 2027, kegiatan menyusun program evaluasi dan monitoring pelaksanaan sholat fardu peserta didik, yaitu kami membuat kartu kontrol jurdis atau jujur dan disiplin pelaksanaan dalam sholat fardu. Output yang dihasilkan yaitu peserta didik dapat melaksanakan sholat fardu dengan rutin. Keterkaitan kegiatan terhadap nilai berakhlak yaitu akuntabel. Saya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi agar program evaluasi dan monitoring berjalan dengan baik. Kesimpulannya, dari hasil kebutuhan sekolah utamanya dapat pembentukan karakter religius peserta didik. Maka dengan adanya kegiatan pembiasaan keagamaan ini diharapkan peserta didik dapat terbiasa melaksanakan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, melafalkan Asmaul Husna, membaca dan menghafalkan surat pendek, hafalan bacaan sholat, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mencetak peserta didik yang memiliki karakter religius dan berakhlak mulia. Alhamdulillah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau memberi saran, monggo. Saya Pak Muhammad. Izin bertanya, Pak Muhammad. Di poin tahun kelima tadi, di situ terlihat format kartu judul. Itu bisa dijelaskan kartu judul itu bentuknya seperti apa? Terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih Pak Aziz. Untuk kartu judul itu, kartu kontrol itu bisa dibuat seperti kayak SPP itu formatnya. Yang pertama ada tanggal, terus kemudian hari, kemudian sampingnya bisa sholat 5 waktu itu,
dan kontrol penuhnya yaitu guru dan orang tua. Apabila anak itu melaksanakan sholat fardu, berarti nanti akan dicentang dan kemudian ditandatangani oleh diketahui oleh guru dan orang tua. Ngoten nggih Pak. Untuk format lengkapnya nanti saya berikan. Ya, makasih Pak. Nggih, ngoten mawon. Sekian presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Ibu mentor mungkin ada. Terima kasih Pak Mukib, programnya sudah tersusun dengan rapi. Cuman saya hanya sedikit, kenapa alasannya dengan apa kok sholat zuhur berjamaah kok malah diberikan di tahun terakhir, tahun keempat lagi nggih, tahun keempat. Itu saja. Untuk yang lain sudah. Mungkin untuk tahun yang kelima kan anak-anak biar bisa membaca bacaan-bacaan sholat dulu dengan dengan dilatih atau diberikannya bacaan surat-surat pendek, surat Al-Fatihah mungkin ada yang belum bisa. Nah, jadi di tahun terakhir mungkin sudah insya Allah ya mungkin 80 atau 70% bisa anak-anak itu melafalkan minimal surat Al-Fatihah. Kemudian saya terangkan sholat zuhur berjamaahnya di tahun kelima itu. Mungkin ada yang lain? Sudah tahun pertama itu sudah. Namun sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kurangnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.